Taspen 2025, gaji pensiun janda atau duda PNS bisa capai 72%. Ini 7 syarat klaim yang wajib dipenuhi. Berita ini terbit pada September 2025 dan menjadi perhatian besar bagi keluarga pensiunan ASN di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, mari kita simak satu persatu informasinya. Dilansir Derana NTT, PT Taspen resmi menetapkan kebijakan baru terkait besaran gaji pokok pensiun untuk janda dan duda pegawai negeri sipil atau PNS yang telah meninggal dunia. Kebijakan ini mulai berlaku pada tahun 2025 dan menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan jaminan sosial dan kesejahteraan keluarga PNS yang ditinggalkan. Jadi, tidak hanya saat masih bertugas, tetapi hingga setelah purna tugas pun, negara tetap hadir memberikan perlindungan. Nah, yang paling penting dari kebijakan ini adalah berapa sebenarnya besaran pensiun yang akan diterima keluarga. Mari kita simak bersama penjelasan detailnya. Salah satu poin penting dalam kebijakan ini adalah bahwa janda atau duda sah dari PNS kini dapat menerima pensiun hingga 72% dari dasar pensiun almarhum atau almarhumah, tergantung pada sebab meninggalnya PNS tersebut. Bapak Ibu, salah satu poin paling penting dari kebijakan baru Taspen tahun 2025 adalah mengenai besaran hak pensiun untuk janda atau duda sah dari seorang PNS. Besaran ini bukan angka sembarangan, tetapi merupakan bentuk pelindungan nyata dari negara kepada keluarga ASN yang ditinggalkan. Nah, setelah kita memahami mekanisme dasar tentang persentase pensiun bagi janda atau duda PNS ini, pertanyaan berikutnya tentu adalah, berapa sebenarnya besaran gaji pokok pensiun yang ditetapkan untuk tahun 2025? Mari kita bahas lebih rinci di bagian berikut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya besaran gaji pokok pensiun janda duda PNS 2025. Besaran pensiunan janda atau duda PNS ditentukan berdasarkan 2 kategori kondisi meninggalnya PNS sebagai berikut. Yang pertama, meninggal dunia biasa, bukan karena dinas. Jadi yang dimaksud kategori pertama ini Bapak Ibu, jika PNS atau pensiunan meninggal bukan karena tugas dinas, misalnya karena sakit atau sebab alami lainnya, maka pasangan sah berhak atas 36% dari dasar pensiun. Kemudian namun, jumlah ini tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah semasa hidup. Artinya, meski besaran persentase berbeda, negara tetap menjamin agar keluarga ASN tidak kehilangan kepastian penghasilan bulanan. Nah, setelah memahami kategori pertama ini, mari kita lanjutkan ke kategori berikutnya, yaitu meninggal karena tugas dinas. Baik, di sini kami telah menampilkan kategori yang kedua adalah meninggal dunia karena tugas dinas. Di sini dipertegas ya Bapak Ibu, atau tewas. Jika PNS meninggal dunia dalam menjalankan tugas negara, maka pasangan sah berhak atas 72% dari dasar pensiun. Kemudian, nilai pensiun ini tidak boleh lebih rendah dari gaji pokok terendah sesuai jabatan terakhir yang diemban. Dalam kondisi ini, jika seorang PNS meninggal dunia saat menjalankan tugas negara, maka pasangan sah berhak menerima pensiun sebesar 72% dari dasar pensiun almarhum atau almarhumah. Nah, setelah kita memahami 2 kategori besaran pensiun ini, pertanyaan berikutnya adalah, apa saja syarat yang harus dipenuhi agar klaim pensiun janda atau duda PNS bisa segera diproses? Mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini kami telah tampilkan Bapak Ibu 7 syarat klaim pensiun janda atau duda PNS. Agar proses klaim berjalan lancar dan pencairan tidak tertunda, berikut 7 dokumen persyaratan penting yang harus disiapkan. Yang pertama, formulir permintaan pembayaran (FPP), yakni formulir resmi untuk pengajuan pembayaran pensiun. Kemudian 2 adalah surat keputusan pensiun janda atau duda. Yang dimaksud di sini Bapak Ibu, yaitu dokumen yang menyatakan status penerima sebagai ahli waris yang sah. Selanjutnya syarat ketiga Bapak Ibu, SKPP atau surat keterangan pemberhentian pembayaran, yaitu wajib untuk PNS daerah otonom yang meninggal saat masih aktif. Kemudian tidak diperlukan untuk PNS pusat. Syarat selanjutnya yang keempat Bapak Ibu, formulir SPTB, surat pengesahan tanda bukti diri, harus disahkan oleh lurah atau kepala desa setempat.
Kemudian yang kelima, fotokopi KTP aktif. Yang dimaksud di sini yaitu bukti identitas pemohon yang masih berlaku. Kemudian syarat yang keenam adalah fotokopi buku rekening bank yang nantinya akan digunakan untuk transfer dana pensiun secara langsung. Kemudian syarat yang terakhir Bapak Ibu yaitu surat keterangan sekolah SKS. Dokumen ini diperlukan jika masih ada anak tanggungan berusia 21 sampai 25 tahun yang sedang menempuh pendidikan. Dengan melengkapi semua dokumen ini, proses pencairan akan lebih mudah dan tidak tertunda. Nah, setelah mengetahui apa saja persyaratannya, sekarang mari kita bahas bagaimana sebenarnya cara mengajukan klaim pensiun janda atau duda PNS secara resmi. Baik, berikut Bapak Ibu cara klaim pensiun janda duda PNS. Di sini kita dapat simak Bapak Ibu proses klaim dapat dilakukan dengan dua metode, bisa secara offline dan secara online. Tentu jika offline kita harus datang langsung ke kantor Taspen terdekat dengan membawa dokumen persyaratan secara lengkap. Kemudian jika online kita harus klaim dengan membuka situs resmi Taspen dengan alamat yang mana telah kami tampilkan di sini Bapak Ibu. Setelah dokumen diverifikasi, pencairan dana pensiun akan dilakukan secara bulanan sesuai ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu, setelah kita memahami bagaimana cara mengajukan klaim pensiun janda atau duda PNS, ada hal yang tak kalah penting untuk kita perhatikan. Bahwa seluruh mekanisme klaim ini sejatinya bukan hanya sekedar prosedur administratif, melainkan bagian dari upaya negara untuk memastikan adanya perlindungan jangka panjang bagi keluarga PNS yang ditinggalkan. Jadi, manfaat pensiun ini tidak berhenti di tahap pencairan semata, tetapi juga menjadi bentuk jaminan keberlanjutan hidup bagi keluarga ASN di masa depan. Dengan prosedur yang jelas dan jumlah pensiun yang lebih layak, diharapkan para penerima manfaat dapat melanjutkan kehidupan dengan tenang dan terjamin. Diketahui, mulai 2025, pensiun janda duda PNS bisa mencapai 72%